Shalom, perkenalkan, nama saya Teresia Aprilia Sinaban. Saya dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 2301010253. Saya merupakan salah satu mahasiswi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana pernyataan sikap terhadap demokrasi, politik, kekuasaan dalam umat Kristen. Sebelum masuk, bagaimana pernyataan sikap terhadap demokrasi, politik, kekuasaan dalam umat Kristen, kita harus mengetahui apa itu pengertian atau definisi dari demokrasi, politik, dan kekuasaan. Yang pertama, pengertian demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Sedangkan pengertian politik itu berasal dari bahasa Belanda, politik yang berasal Inggris, politik yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, yang berhubungan dengan negara. Secara etimologi, kata politik yang masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata politisi berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kemudian, apa itu kekuasaan? Sedangkan kekuasaan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain melalui cara berpikir, perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. Bagaimana sikap dan peran masyarakat terhadap demokrasi, politik, dan kekuasaan? Yang pertama, sikap dan peran masyarakat terhadap adanya politik. Dalam pandangan Kristen, politik adalah suatu upaya dan proses sadar untuk memahami dan memaknai realitas politik dari cara pandang dan pola pikir Alkitab. Orang Kristen boleh berpolitik dan berkuasa dengan tujuan untuk memastikan kuasa dapat dipakai untuk tujuan yang benar dan adil. Keterlibatan orang Kristen dalam dunia perpolitikan haruslah digunakan untuk memuliakan Tuhan. Perspektif agama terhadap politik. Seperti yang tertulis dalam Alkitab Roma 13 ayat 1-2, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Lalu, sikap dan peran masyarakat terhadap demokrasi. Sikap dan peran masyarakat terhadap demokrasi. Demokrasi memiliki makna ketika masih menjadi suatu motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Bahkan, demokrasi tersebut diukur lebih tinggi daripada hanya sekedar mayoritas-mayoritas. Perspektif agama terhadap demokrasi. Dalam Galatia 5 ayat 13-15, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Terakhir, bagaimana sikap dan peran masyarakat terhadap kekuasaan? Sikap dan peran masyarakat terhadap adanya kekuasaan. Dalam pandangan Kristen, kekuasaan adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani masyarakat. Orang Kristen boleh menerima dan menjalankan jabatan pemerintahan bila mereka merasa terpanggil untuk itu. Namun, mereka harus mampu bersikap benar dalam menghadapi persoalan dan situasi bangsa. Sikap dan peran masyarakat terhadap kekuasaan. Dalam Daniel 2 ayat 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Yang terakhir, dalam video ini saya akan memberikan kesimpulan bagaimana pernyataan sikap terhadap peran masyarakat terhadap politik, demokrasi, dan kekuasaan. Manusia diberi kuasa atas ciptaan. Allah berfirman kepada manusia,
Pertama, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi dalam Kejadian 1 ayat 28. Kuasa menjadi sebagian struktur ciptaan. Allah melihatnya sungguh amat baik. Manusia seperti seluruh ciptaan, hidup di bawah kuasa Allah. Tetapi manusia berbeda dengan ciptaan lain. Juga diberi kuasa sebagai subjek. Ia berkuasa atas makhluk yang lain. Pelaksanaan kuasa manusia atas manusia yang lain juga merupakan sebagian aturan kehidupan yang ditentukan Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dalam Roma 13 ayat 1. Orang Kristen boleh berpolitik, ia boleh berkuasa. Orang Kristen berpolitik bukan untuk menghapuskan kuasa, tetapi untuk berusaha supaya kuasa dapat dipakai untuk tujuan yang benar dan adil. Orang Kristen perlu belajar bagaimana menghubungkan moralitas dengan kuasa, supaya ia berhasil memperbaiki masyarakat. Sikap politik. Yesus itu menjadi dasar bagi keterlibatan gereja dalam politik. Jelas, gereja bukanlah lembaga politik. Gereja tidak menyamakan diri dengan sebuah partai politik. Gereja tidak menganjurkan umatnya memilih partai tertentu. Akan tetapi, gereja melakukan pendidikan politik. Salah satu bidang pendidikan agama Kristen atau PAK. Orang dewasa adalah pendidikan politik melalui khotbah, buku, pemahaman Alkitab, dan yang lainnya. Itu bukan berarti bahwa kita menjadi anggota suatu partai, melainkan bahwa kita mempunyai kesadaran politik. Kita bukan bersikap masa bodoh, melainkan mengkritisi keadaan dengan cara setiap hari membaca fakta dan opini di surat kabar. Kristus adalah Tuhan atas diri kita sebagai individu dan juga atas diri kita sebagai bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kita turut berpartisipasi dalam menentukan warna, keyakinan, dan kebijakan mengatur negara. Salah satu cara partisipasi itu adalah ikut pemilu dan pilkada. Dengan ikut politik, orang percaya ikut menentukan nasib hari depan masyarakat. Sebab suara setiap orang percaya yang berhak ikut. Demikianlah video saya. Terima kasih.